Mesti dimulai dalam 3, 2, 1. Sebagai salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman lomba debat yang saya banggakan. Izinkan saya membuka mosi perdebatan pada pagi hari dengan refleksi sederhana di mana sepanjang hidupnya perempuan selalu diajarkan untuk menjadi sosok yang selalu mengalah, yang harus mengutamakan orang lain, bahkan harus mengutamakan orang lain di saat dirinya sedang sekarat sendiri. Ketika perempuan mulai mencintai diri dia sendiri atau memilih karir atau mengambil keputusan atas hidupnya, dia akan dilabeli dengan kata egois. Dalam dunia yang sangat padat ini, menjadi pengobrekan atau bentuk kebudayaan atau pembelajaran pemberanian. Saya, sebagai tim pemerintah atau afirmasi, sangat mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini dengan sebagai gerakan feminim. Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois, di mana kita bisa melihat itu merupakan gerakan memperjuangkan keadilan atau kesejahteraan kami perempuan di bidang apapun itu. Yang pertama saya akan bahas adalah mengubah pola pikir, yang kedua adalah memberikan ruang bagi perempuan untuk memprioritaskan dirinya, ketiga adalah mendorong keseimbangan mental, emosional, dan juga sosial sendiri. Di mana sistem sosial yang menganut Indonesia ini masih sangat patriarki, di mana laki kedudukannya lebih atas atau laki-laki lebih utama dibanding perempuan sendiri. Ini membuktikan bahwa perempuan seringkali harus dituntut menjadi ibu ya atau istri yang patuh, pekerjaan tanpa keluhan. Untuk mereka memilih jeda ataupun waktu, mereka akan dilabeli dengan kata egois sendiri. Mendorong perempuan untuk menjadi egois adalah bentuk perlawanan dari standar ganda ini. Yang pertama kita melihat adalah data WHO sendiri adalah perempuan memiliki resiko 2 kali lebih tinggi depresi. Dewan Juri yang terhormat ini membuktikan bahwasanya laki-laki memiliki mental lebih tinggi sedangkan perempuan memiliki mental lebih rendah. Ini membuktikan bahwasanya mental rendah di Indonesia itu masih sangat banyak sekali. Bahwasanya juga mulai dari ekspresi sosial dan peran domestik ini tidak setara dalam hal apapun itu. Perempuan yang tumbuh memiliki ruang akan menciptakan diri sendiri atau generasi yang lebih kuat. Anak perempuan tumbuh mengikuti ibunya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita yang nanti yang akan kelak menjadi ibu, jika ibu itu menjadi pribadi yang menyenangkan ataupun akan mengalami pola yang sama, ataupun ketika nantinya mereka akan memilih untuk menjadi dirinya sendiri atau memilih hidupnya sendiri dan ada kesetaraan dalam pekerjaan ini atau kesetaraan domestik ini, mereka akan mewarisi keberanian tersebut. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita labeli. Sekali lagi adalah di mana menurut survei sosial ekonomi yaitu Sursna BPS 2022 bahwa 68% perempuan di Indonesia harus tetap menjadi kepala keluarga karena akibat dari ekonomi yang sedang memburuk ini, di mana itu bisa membuat gambaran kelelahan kronis atau pengembangan diri yang tidak sesuai dengan mental perempuan yang ada di Indonesia sendiri. Perempuan atau pihak hidup di Jepang itu ada beberapa orang yang tidak memiliki atau memilih untuk tidak menikah. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kesetaraan, di mana mereka lebih orang-orang Jepang lebih menganggap bahwasanya laki-laki itu adalah hal yang lebih penting dalam perekonomiannya yang ada di negaranya. Di mana 1 sampai 3 perempuan memiliki stres atau tidak dapat memiliki ruang bicara. Lalu yang di mana kita bisa melihat bahwasanya di data BPS sendiri perempuan sudah menjadi tulang keluarga itu sebanyak 90-100%, di mana mereka akan membiayai 90-100% dalam keluarga tersebut. Ini membuktikan juga bahwasannya perempuan tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi perempuan juga menjadi hal atau isyarat atau kedudukan yang paling tinggi di dalam keluarga tersebut. Jadi mereka dari segi mental emosionalnya sendiri, dari segi finansial mereka tidak stabil, sehingga nantinya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu adalah tidak akan mungkin terjadi karena Indonesia sendiri tidak memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Yang saya akan tanyakan kembali, apakah saat ini Indonesia memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan sendiri sebagai perempuan atau sebagai dimananya kita bisa melihat bahwasanya kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Lalu yang kedua adalah di mana perempuan bekerja itu sebanyak 12,7%, di mana mereka akan menjadi kepala keluarga, bekerja sebagai janda sendiri atau untuk menghidupi keluarganya. Lalu perempuan yang menjadi kepala keluarga itu cenderung untuk menjadi informal atau menghadapi semuanya itu menjadi lebih rendah, mental mereka lebih rendah atau mereka lebih cepat berperan atau membawa perasaan kepada dunia ataupun pihak semuanya. Dimana ini menjadikan salah satu hal bagi Indonesia sendiri untuk mengantisipasi bahwasanya di Indonesia ini sendiri kesetaraan yang ada itu masih rendah sekali. Dimana kita bisa melihat bahwasanya untuk mendapatkan atau untuk menjadi sah kepada dirinya sendiri atau melabeli diri sendiri menjadi egois adalah hal sesuatu yang berat bagi perempuan sendiri. Dunia ini akan runtuh jika perempuan di sini tidak ada kesetaraan, atau dunia ini runtuh ketika perempuan tidak menjadi egois, dan akan lebih adil sendiri jika semuanya adalah adil. Mari kita hadapi ini dengan menjadi pendorongan bahwasanya saya sebagai tim pemerintah akan mendorong perempuan sendiri untuk menjadi egois dan keberanian, dan semuanya akan benar-benar dimulai dengan melalui keberanian, dan keadilan tersebut akan benar-benar dimulai. Sekian dari saya, terima kasih. Saya bangga sebagai tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.